Jadi yang namanya edukasi untuk mengelola keuangan itu penting. Nah, belajar yang Busi. Gimana Busi? Mengelola uang itu gimana Baca Busi? Oh, rumah tangga ini Busi ini. Busi, ajarin Busi gimana caranya mengelola keuangan itu dengan baik dalam rumah tangga. Apalagi gimana? Kalau aku tuh biasanya ada plot-plotnya. Jadi misalnya ada rekening yang memang buat belanja bulanan, ada yang buat liburan, ada yang buat duniawi. Duniawi. Maksudnya beli tas gitu Bu? Iya kayak gitu-gitulah. Hobi-hobi ada yang kayak gitu. Iya. Terus pendidikan juga ada. Tapi memang aku Tabungannya dibedain? Bedain. Marketnya beda-beda? Beda-beda, jadi udah ketahuan. Nah waktu pandemi kemarin kan kita kan semua orang kayaknya terkena imbasnya kan. Ada pemasukan-pemasukan yang akhirnya nggak bisa masuk kan waktu pandemi. Jadi ada tabungan rekening yang memang tadinya buat jaga-jaga. Darurat kepake gitu. Terus aku juga sangat menghindari sih sebenarnya pinjaman sama kayak Raffi. Kalau misalnya mau beli rumah KPR, tapi aku tahu kan, oh kemampuan KPR oke lah misalnya sebulan sekian. Jadi aku nggak akan mau beli yang melebihi. Jadi sebenarnya semuanya kita harus tahu kemampuan kita masing-masing sih. Oke. Sebenarnya gitu. Itu yang ngatur itu Usi atau Andika juga ikut? Saya lah. Oh iya. Hebat. Oke. Tapi ini Usi pernah ada nih fakta nih menyindir penghutang lewat caption di Instagram miliknya. Siapa sih? Nih kita lihat. Sampailah kita di zaman ketika orang yang berutang sering amnesia, kapok. Siapa sih yang minjem uang ke Bu Usi nih sampai kayaknya dia amnesia? Siapa nih? Kayaknya kagak bayar-bayar. Banyak temen, aku orangnya suka gak enakan. Oh gitu? Balikin! Balikin! Teman dekat. Gue belum sempat ngutang ke Usi. Oh dilupain sama Usi ngutang nih. Ya jadi, ya aku suka ngeliatnya kan di Instagram hilir mudik, pakai tas ono, pakai Iya, tas ini. holiday kemana? Lalu utang sama kita belum bayar. Iya bener, cuman aku kan suka ya udah bertahun-tahun, jadi kadang-kadang ya Allah ini orang kok pada suka amnesia ya gitu aja. Aku lagi datang isengnya. Ayo inisial. Banyak. Teman apa saudara? Teman. Kalau saudara ngasih aja. Sosialita juga. Oh nanya. Ya. Gitu ya Allah. Jadi karena ya itu aku kemarin lagi pagi-pagi bangun, iya ini banyak banget nih masih minjem uang sama gue. Tapi aku mengakalinya sekarang kalau ada orang minjem utang aku nggak akan ngasih. Misalnya dia minjemnya 1 juta misalnya. Gue kasih aja deh 500 deh. Daripada nanti lo juga bermasalah. Karena uang itu bisa jadi bermusuhan. Kita yang teman malah kita yang jadi dimusuhin banyak kan. Dia yang ngutang, dia yang ngejauhin. Itu banyak banget. Bener. Tahu sih minjem 1 juta ngapa? Katanya kan kalau minjem jangan tapi katanya nih ya, kalau kita lebihin kalau gitu. Kalau kita meminjamkan uang misalnya, meminjamkan uang 1 juta misalnya. Terus sampai tempo yang memang orang itu nggak balikin, terus dia pura-pura lupa, itu sama aja kita bersedekah dengan nilai tersebut katanya gitu. Jadi aku akhirnya sudah mengikhlaskan. Aku sekarang udah aku nggak mau nagih, aku cuma bilang sama aku lagi pas berdoa, ya Allah aku ikhlasin, aku bersedekah. Udah gitu aja. Karena percuma kita mau nagih pun juga nanti malah ini ya udah aku bersedekah aja. Tapi kalau sedikit kok gede banget sampai seharga mobil apa gitu kemarin tuh? Mobil apa? Sampai seharga mobil mewah ya? Beneran? Kalau dikalkulasi sebenarnya sih kalau dikalkulasi kan emang banyak. Yang banyak yang waktu itu berhutang dan aku karena orang yang gak enakan. Aku sama Andika akhirnya prinsipnya gitu. Siapapun yang ngutang kita kasih. Busi gini nih rumah saya kebetulan nih Busi. Rumah saya belum bayar nih Busi. Ada juga kebalikannya. Ada juga kebalikannya. Ya utang ke anak sendiri 2M belum bayar tuh kesempatan. Enggak, gue pakai aja ntar balikin lagi. Tapi Kak Usi jadi musuhan nggak sama teman? Enggak. Ya malas punya teman kayak lu juga sih sebenarnya sih. Kalau gua ya. Kalau lu gimana? Kalau gua mah mendingan minta sama lu. Ya kan sama Irfan minta daripada minjem. Makanya kita jatuh deket, jangan terlalu deket tadi minta nggak apa-apa juga. Saya intinya gini, untuk para teman-teman di luar sana, ya tahu diri lah. Emang bener. Ingat ya kalau kita memang janjinya itu minjem, itu ingat akan sampai kapanpun itu akan dicatat sama Allah. Tetap hutang. Hutang itu dibawa sampai mati. Daripada ditagih. Iya, amit-amit misalnya umur kamu nggak ada besok, itu utangnya akan menjadi warisan keluarganya kamu. Bukan warisan harta, urusan utang. Tapi kata gara-gara caption itu ada yang langsung bayar sih. Ada yang langsung bayar? Yang gara-gara ngepost? Ada kan? Nggak ada juga. Udah digituin, udah di sini nggak bayar juga. Pura-pura aja. Tag aja kali namanya. Kalau aku orang nggak suka huru hara, pasti aku tag. Kan enggak. Diam aja ya udah. Cukup tahu, ya udah senyum, ya udah. Tandain aja. Ya udahlah pokoknya intinya hari ini kita doakan yang berhutang apapun hutangnya bisa dilunasi dengan baik.